Perguruan Islam Al-Hikmah didirikan Kiai Haji Moh Ma'mun Muzayyin pada 1989 yang awalnya merupakan madrasah diniyah. Tapi pada perkembangan berikutnya, berdirilah Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah pada 1993, kemudian disusul Madrasah Ibtidaiyah pada 1995. Pada dasarnya, madrasah tersebut lahir dari pengembangan sistem pendidikan, Bandongan Sorogan, Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim Al-Hikmah, Permata, yang sudah lebih dulu lahir pada 1979. Dengan ketokohan dan karismatik Kiai Haji Moh Ma'mun Muzayyin, sehingga dalam waktu yang sangat relatif, madrasah beserta pesantren, Permata, putra-putri terwujud untuk mengemban amanat dari para wali santri dan wali murid. Perguruan Islam Al-Hikmah Kajen bernaung dalam satu yayasan dengan pesantren Majelis Ta'lim Al-Hikmah Permata, yaitu Yayasan Al-Hikmah yang diasuh Kiai Haji Moh Ma'mun Muzayyin. Madrasah Aliyah Al-Hikmah berada di tengah-tengah Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yaitu desa yang terletak di sebelah utara Kota Pati 17 km. Sejak dibuka kelas 1 Aliyah tahun 1993, MA Al-Hikmah masih menumpang dan menempati gedung milik Madrasah Diniyah Al-Hikmah, yaitu madrasah keagamaan yang lebih dahulu kelahirannya. Setahun berikutnya, didirikan tahap pertama gedung sekolah dengan konstruksi bangunan bertingkat 2. Gedung ini langsung dipakai dan dimanfaatkan untuk kegiatan proses KBM sembari menyempurnakan bangunan gedung lantai 2 yang selanjutnya ditempati siswa putra-putri dalam satuan terpisah. Pada 2001 dibangun dan didirikan pula tahap 2, sebuah gedung dengan konstruksi bangunan tingkat 3 yang berada di sebelah barat gedung induk berjarak kurang lebih 50 meter. Selanjutnya gedung ini difungsikan sebagai tempat pembelajaran siswa putri, baik tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan Diniyah. Tahun 2002, disusul berdirinya bangunan dengan konstruksi berlantai 3 berhadapan dengan gedung induk yang terdiri dari 4 lokal. Gedung ini masih dalam proses pembangunan penyempurnaan dan menjadi problem unik dalam yayasan sehubungan dengan meninggalnya Kiai Haji Moh Ma'mun Muzayyin di Makkah pada 2003. Pada 2003, dibangun pula gedung berkonstruksi lantai 2 yang diharapkan kegunaan fungsinya sebagai gedung serbaguna. Karena musibah tersebut, maka bangunan ini baru berupa kerangka yang berbentuk tiang-tiang kor beton sebagai pilar calon bangunan. Madrasah Aliyah Al-Hikmah mempunyai visi misi menuju insan syolih wa mufid, yang artinya bahwa perguruan Islam Al-Hikmah ini memiliki komitmen untuk terus bergerak dan terus bergema untuk mencapai impian tersebut. Lembaga pendidikan perguruan Islam Al-Hikmah atau MA Al-Hikmah ini memiliki keinginan untuk bagaimana membekali anak-anak ini supaya bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Untuk itu, secara konkret kami di tahun ajaran 2023-2024 kemarin menetapkan, yaitu menyepakati dengan membuka kelas konsentrasi. Ada 3 konsentrasi. Yang pertama adalah kelas konsentrasi tahfidzul Quran. Targetnya 3 tahun anak-anak minimal bisa menghafal 50 juz dengan baik, tentunya dengan strategi dan pendekatan yang kami sesuaikan dengan anak-anak, dan alhamdulillah setelah berjalan 1 tahun ini relatif bisa tercapai target-target yang sudah menjadi komitmen bersama. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi kelas baca kitab. Kita tahu bahwa referensi daripada pemahaman agama itu adalah bersumber dari kitab-kitab salaf yang berbasis bahasa Arab, sehingga penguasaan terhadap ilmu membaca kitab ini menjadi sangat penting. Yang pertama targetnya adalah mereka mampu memahami kaidah-kaidah susunan daripada baca kitab itu sendiri, penguasaan membaca kitabnya,
kaidah-kaidahnya, kemudian i'rabnya, kemudian muradnya, itu mampu dikuasai daripada kelas konsentrasi baca kitab tersebut. Tentunya kami memberikan alokasi yang lebih untuk pelajaran nahwu sorot, untuk pelajaran membaca kitabnya, sehingga mereka memang betul-betul dengan proses yang memaksimalkan untuk baca kitab. Kelas yang ketiga yang kami buka adalah konsentrasi desain grafis, yaitu sebuah konsentrasi yang yang fokus kepada vokasi atau keterampilan. Jadi harapan kami anak-anak ini, karena sekarang ini semuanya tidak ada yang terlepas dari sebuah desain, maka desain grafis ini menjadi hal yang penting baik saat ini maupun ke depannya. Dan alhamdulillah ini juga menjadi salah satu kelas yang menjadi favorit, karena memang dari tahun lalu itu kita mesti memverifikasi ataupun mensortir daripada kelas yang masuk ke vokasi ini. Harapannya adalah Corel, Photoshop, kemudian aplikasi yang lain terkait dengan desain grafis ini mampu dikuasai mereka, sehingga saat mereka sudah menjadi lulusan, mereka cakap di dalam teknologi, dalam hal ini utamanya adalah untuk bidang desain grafis. Masing-masing kelas konsentrasi kami selenggarakan karena ruangan kami terbatas adalah untuk kelas putra, masing-masing satu kelas, baik itu tahfidzul Quran, kelas membaca kitab, maupun desain grafis. Kemudian yang untuk putri itu juga masing-masing satu kelas. Mungkin madrasah yang kami selenggarakan sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain kebanyakan, karena kami adalah satuan terpisah, di mana gedung putra Banin ini berbeda lokasi dengan gedung Banat, karena ini adalah sebuah budaya yang sudah dilakukan oleh daripada penggagas itu sendiri yang coba kita lestarikan, dan saya yakin ini sudah mulai luntur sedikit yang bisa mempertahankan itu. Ada hal yang kami tambahkan di dalam kompetensi mereka adalah untuk laki-laki adalah teknik listrik, jaringan rumah sederhana. Harapan kami anak-anak lulusan kami itu nantinya kalau di lingkungan masyarakatnya ada trouble listrik, ada yang barangkali konsleting, ada rancangan, mereka itu sudah siap dengan itu untuk laki-lakinya. Adapun untuk yang putrinya sebagai tambahan yang ini masuk program intrakurikuler, itu adalah pelajaran teknik menjahit. Ada target-target yang ditetapkan, apa yang harus dikuasai di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, sehingga anak-anak perempuan ini selain menyulam, menjahit, kemudian yang kamu tambahkan dalam ekstra itu adalah membatik, yang ini juga menjadi satu tren yang saya yakin kedepannya akan terus berkembang. Kami menyelenggarakan banyak organisasi yang kami support betul, mulai dari ada ISMA-ISMI, kemudian ada IPPNU, komisariat daripada Madrasah Aliyah Al-Hikmah, juga ada keorganisasian baik itu keperambukaan, kemudian pencaksilat, dan seluruh daripada ekstrakurikuler itu.